menyebutkan contoh tahzir daripada orang untuk memperingatkan bahaya seseorang. Jadi apa batas dia? Maksudnya sejauh mana seseorang tu perlu kita beritahu pada orang jangan contoh dia ni berbahaya. Mesti ada dawabit. Dawabit takkan sebab seseorang tu ada buat silap kita terus beritahu pada manusia jauhi dia. Dan maksud apa syarat-syarat untuk buat benda perkara tersebut? Nah, di sini dawabitnya banyak sekali. Dan bahkan bisa satu daurah penuh, satu hari penuh untuk menyebutkan dawabit masalah tahdzir. Dan memang tidak mudah untuk seseorang mentahdzir orang lain dari kesalahannya, sebab terkadang kesalahan tersebut dilakukannya karena tanpa sengaja. Maka tidak boleh ketika langsung mengetahui kemudian langsung mentahdzir, tidak boleh. Tetapi harus sampai kepadanya hujjah terlebih dahulu. Bertanya, benarkah engkau mengatakan ini dan itu? Kemudian, pernahkah engkau mendengar sabda Nabi SAW atau firman Allah Ta'ala dalam surat ini dan sekian? Iqamatil hujjah. Seandainya hujjah sudah didirikan tetapi fulan masih musir, maka boleh seseorang mentahdzir. Namun itu pun dilihat dari maslahah dan mafsadah. Sebab jangan-jangan yang ditahdzir adalah seorang dai yang sudah lama berada di tempat tersebut, yang lebih dipercaya masyarakat, sedangkan yang mentahdzir adalah fulan yang baru lulus, ya, bisa dikatakan. Maka tahdzirnya hampir-hampir tidak berguna dan bahkan menjadi bumerang baginya. Jadi hendaklah yang mentahdzir orang-orang yang mempunyai power, mempunyai kuasa, seperti Syekh Kabir atau Waliul Amr. Ya. Kalau seperti kita mungkin hanya memberikan masukan ke pemerintah, memberikan masukan ke MUI bahwa kelompok ini, kajian ini adalah kajian yang tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana tinjauan? Kalau di tempat kita MUI, kalau di sini Jabatan Agama. Itu saja mungkin batasan yang bisa kita lakukan. Nanti pada saat ketika kita sudah mempunyai kedudukan, ketika kita sudah mempunyai murid, bisa dikatakan orang yang sudah percaya dengan kita, kemudian kita mengetahui fulan ini di dalam pemikirannya berbahaya dan bisa membahayakan akidah seseorang khususnya, ya, kemudian secara umum juga masalah-masalah yang lain, dia tidak mengajarkan sunnah tetapi justru menyelisihi sunnah, maka boleh bagi dia untuk mentahdzir. Karena di saat itu ada faedah. Murid-murid orang-orang yang sudah mempercayai dia tidak kemudian lari darinya, tetapi justru semakin kuat dengannya dan tidak lari dari sunnah. Yang menjadi masalah, banyak di antara thalibul ilm baru mempelajari sunnah kemudian sudah diajarkan mengenai ilmu tahdzir ini. Ilmu tahdzir itu mirip seperti antivirus, firewall. Ya, baru mempelajari sunnah, dia belum tahu banyak sunnah, belum mempelajari ahadits, bahkan Umdatul Ahkam belum selesai, belum tamat. Kemudian sudah diberi antivirus. Ya, justru dia terjangkit oleh virus tersebut. Bukan diberi antivirus, lebih tepatnya adalah diberi imunisasi. Jadi orang yang lemah, orang yang sedang sakit tidak boleh diimunisasi. Imunisasi tahu ya? Sebab kalau diimunisasi, maka justru virus itu akan aktif dan akan membahayakan orang yang diimunisasi tersebut. Nah, karenanya demikian pula tahdzir. Tidak sejak awal kita sampaikan tahdzir, tetapi manakala memang dibutuhkan dan pada waktu yang tepat, kemudian kepentingan yang tepat dan kedudukan dalam hal ini khususnya, barulah di sana disunahkan untuk tahdzir. Jangan-jangan kita menyebutkan masalah tahdzir,
orang yang kita tahdir tidak pernah kenal sama sekali. Buat apa kita sebutkan tahdir? Contoh, katakanlah kita tahdir seseorang yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, bukunya pun tidak tersebar, dakwahnya pun tidak kelihatan. Buat apa kita tahdir? Tetapi orang yang dakwahnya masih ada sekarang, atau katakanlah yang terdahulu tetapi pemikirannya masih digunakan banyak orang, ya, maka tahdir tentangnya sangatlah sesuai dan tepat. Nah, saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.